pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat di daerah masing-masing. Tapi, jika menginginkan cara yang lebih mudah, pemilik kendaraan juga dapat membayar pajak mobil dan motor secara online. Masyarakat di Sulawesi Utara, kini Anda bisa membayar pajak kendaraan bermotor tahunan secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat. Karena melalui aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional, Besutan Korlantas Polri atau Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anda bisa membayar pajak kendaraan bermotor tahunan hanya melalui ponsel. Pembayaran pajak motor dan mobil lewat aplikasi Signal juga bisa dilakukan di luar waktu buka kantor Samsat. Dengan kata lain, Anda bisa membayar pajak kendaraan bermotor kapanpun, termasuk di hari libur. Sudah ada aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak untuk perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK 1 tahunan. Adanya aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor membuat proses menjadi semakin mudah. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19 di Indonesia karena mengurangi kerumunan. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi STNK Samsat Manado Kompol Dodi Yudianto Arwan SIK. Ia menjelaskan cara membayar pajak mobil dan motor atau pembayaran perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bisa dilakukan melalui online. Tidak perlu antri untuk mengantisipasi tingkat persebaran kasus COVID-19. Apalagi Signal dirancang untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengurus pembayaran pajak mobil atau motor. Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa diakses lewat aplikasi Signal yang tersedia di Play Store untuk HP Android dan aplikasi Store untuk iPhone atau iPad. Bukti digital pengesahan STNK dan TBPKP itu telah diotorisasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara, sehingga bukti digital itu bersifat sah dan valid. Sementara itu, Anda juga bisa mendapati bukti fisik pengesahan STNK dan TBPKP lewat layanan pengiriman yang ada di aplikasi Signal. Pada tahapan di atas, Anda hanya perlu menyetujui pengiriman TBPKP. Setelah itu, Anda bakal diminta untuk mengisi data diri, seperti nomor induk KTP, nama lengkap, alamat pengiriman, nomor telepon, dan sebagainya. Setelah pengisian selesai, Anda akan ditampilkan dengan total biaya pengiriman TBPKP. Bukti fisik atau dokumen pengesahan STNK dan TBPKP bakal dikirimkan melalui Pos Indonesia. Kami juga sampaikan terkait mekanisme perpanjangan pembayaran pengesahan dan pajak tahunan. Saat ini di Sulawesi Utara sendiri sudah diberlakukan dan artian sudah bisa mengakses pembayaran menggunakan handphone kita baik yang berbasis Android maupun iOS. Tinggal mendownload aplikasi yang bernama Signal. Signal itu sendiri salah satu program unggulan daripada Korlantas yang dimana bertujuan memudahkan daripada masyarakat itu sendiri untuk bisa membayar pajak kapan saja dan di mana saja. Cukup mengakses mendownload aplikasi tersebut. Jadi pembayaran pajak bisa dilakukan melalui handphone daripada masyarakat itu sendiri. Tetapi ada ada satu semacam ketentuan apabila menggunakan aplikasi Signal itu wajib atas nama kendaraan pribadi. Artinya yang bisa menggunakan aplikasi tersebut apabila kendaraan tersebut atas nama pribadi. Kalaupun tidak atas nama pribadi bisa menggunakan yang sesuai ada di dalam KK. Misalkan kendaraan tersebut atas nama istri yang ada dalam KK kita, bisa juga seperti itu. Jadi itulah kemudahan-kemudahan yang ke depan kami akan coba sosialisasikan lebih lanjut pada seluruh masyarakat khususnya di Sulawesi Utara. Jadi pembayaran tidak perlu ribet atau tidak perlu lagi susah-susah datang ke Samsat. Cukup di rumah membuka handphone, menyalakan aplikasi Signal, tinggal di situ bisa pembayaran ke pengesahan tahunan. Layanan STNK terkait masalah perpanjangan 1 tahun dan pengesahan STNK. Di situ ada ketentuan dalam pengertian dari mekanisme pengesahan, pengesahan STNK. Jadi wajib pajak yang datang ke sini membawa
bukti atau STNK yang akan terpanjang berikut dengan KTP. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan data untuk melakukan registrasi terkait kepemilikan. Setelah kepemilikan diperiksa atau berkas-berkas diperiksa, apabila dinyatakan cocok, di situ nanti akan dikeluarkan atau dihitung oleh dari Bapenda terkait masalah pajak tahunan yang harus dibayarkan. Setelah pajak tahunan dibayarkan, itu satu kali bersamaan dengan pencetakan STNK. Seperti itu. Ganti STNK per 5 tahun. Kalau yang lebih apa namanya, kendaraan wajib dihadirkan karena kita akan melakukan registrasi dan artian pencocokan data kembali apakah kendaraan tersebut sesuai dengan STNK yang akan diperpanjang. Dan intinya untuk senantiasa waspada atau tetap memperhatikan keselamatan karena keselamatan terutama. Dan artian dalam berkendara wajib dilengkapi, misalkan membawa R4 ya, pada saat berkendara wajib menggunakan sabuk pengaman, itu untuk keselamatan kita semua. Bukan hanya pengemudi, tetapi penumpang bagian depan juga harus menggunakan sabuk pengaman. Terus untuk pengendara R2 tolong dilengkapi dalam berkendara spion, terus knalpot yang sesuai standar, dan juga untuk surat-surat tolong dilengkapi seperti itu. Dari Manado, tim MC TV Foni Raranta mengabarkan.